Apa sih itu cemburu? Cemburu memang bagian dari rasa cinta. Ia hadir karena takut kehilangan dan masih ada rasa memiliki. Namun ketika cemburu tidak lagi dikendalikan oleh akal sehat, ia bisa berubah menjadi prasangka, amarah, bahkan kekerasan. Rasa yang seharusnya menjaga hubungan justru bisa menjadi api yang membakar segalanya. Dan ketika penyesalan datang, semuanya sudah terlambat. Dan itulah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2019 di Bali, di mana ada seorang pria yang telah menjalin hubungan selama 7 tahun dengan kekasihnya sendiri, justru menjadi orang terakhir yang melihat sang gadis dalam keadaan hidup. Hubungan yang seharusnya menuju masa depan berakhir di sebuah kamar kos sederhana di Singaraja. 4 hari setelahnya, tubuh mahasiswi itu ditemukan oleh teman-temannya dalam kondisi membusuk, setelah sang ibu merasa firasat buruk karena putrinya tidak kunjung memberi kabar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamar kos itu? Yuk kita bahas bareng-bareng bersama Ruth Fermiati di kisah True Crime. Gadis cantik ini bernama Nimade Ayu Sherly Mahardika yang akrab dipanggil Sherly oleh orang-orang sekitarnya. Saat peristiwa tragis ini terjadi, Sherly tercatat sebagai mahasiswi tahun kedua semester 4 di Universitas Pendidikan Ganesha, mengambil jurusan pendidikan fisika. Di mata teman-teman terdekatnya, Sherly dikenal sebagai sosok yang tertutup tapi ramah, rajin, pandai, aktif, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Di tengah kesibukannya beraktivitas di kampus, ia kerap dipercaya menjadi ketua maupun sekretaris dalam berbagai kegiatan. Sherly sendiri merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara dan tumbuh di tengah keluarga yang harmonis. Ibunya, Ninyo Mansarini, adalah seorang ibu rumah tangga yang selalu berusaha menjadi sosok terbaik bagi Sherly dan kakaknya. Sementara sang ayah, Inyoman Swastika, dikenal sebagai kepala sekolah yang dihormati di SMP Negeri 1 Baturiti, Tabanan. Dalam kesehariannya, Sherly dikenal tertutup oleh sirkel pertemanannya. Tapi dia terbuka dan rutin berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, terutama sang ibu. Sherly yang ketika sudah berstatus sebagai mahasiswi dan untuk mempermudah aktivitasnya di Universitas Pendidikan Ganesha, Sherly berdiskusi dengan ibunya menyampaikan keinginannya untuk menyewa kamar kos yang dekat dengan area kampus. Dan alhamdulillah si ibu menyetujui. Setelah mendapat restu dari orang tua, Sherly mencari hunian yang sederhana yang harga sewanya tidak memberatkan kedua orang tuanya, dan pilihan itu jatuh di sebuah kamar kos 2 lantai di Jalan Wijaya Kusuma Gang 4 nomor 1 Singaraja. Selain orang tuanya menyetujui, bahkan mereka membekali Sherly sebuah motor Scoopy agar ia lebih mudah bertransportasi dan berkegiatan. Dan begitulah kehidupan Sherly, tumbuh di tengah keluarga yang terbuka dan penuh kepercayaan. Bahkan hampir setiap akhir pekan Sabtu dan Minggu, Sherly selalu luangkan waktu untuk pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga. Namun jika menyinggung soal kehidupan asmaranya, Sherly diketahui memiliki seorang kekasih yang telah menjalin hubungan dengannya selama kurang lebih 7 tahun. Sejak keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di SMP Tabanan. Pria itu bernama Kadek Indrajaya yang akrab disapa Kodok. Tapi sifat Kodok ini sangat bertolak belakang dengan Sherly. Jika Sherly dikenal pendiam dan lembut, Kodok justru dikenal sebagai sosok yang pemarah, cemburuan, dan bersumbu pendek. Sifat overprotective dan posesif itulah yang membuat hubungan mereka kerap diwarnai percekcokan, bahkan sampai terjadi saling pukul. Bahkan sang ayah Sherly, Inyoman Swastika, pernah melabrak Kodok dan meminta agar ia berhenti serta menjauhi putrinya Sherly. Namun apa yang terjadi? Seperti halnya pria manipulatif pada umumnya, Kodok selalu punya cara untuk membuat Sherly bertahan dan sulit melepas dari dirinya. Dan satu lagi sosok Kodok ini diketahui juga merupakan seorang residivis. Karena karakternya yang keras dan mudah marah, ia pernah terlibat kasus penganiayaan terhadap seorang pria di Tabanan yang berujung pada hukuman penjara selama 1 tahun. Secara administratif, Kodok tercatat sebagai warga Banjar Dangin Carik, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan. Meski ia juga memiliki rumah di kota Tabanan dan dikenal sebagai warga Banjar Senganan Kangin. Entah apa pekerjaannya di Singaraja, namun satu hal yang pasti, dimanapun Sherly berada, Kodok selalu mengikuti dan berusaha mengawasinya. Pernah suatu ketika Sherly merasa jengah dengan sikap posesif dan temperamental Kodok. Ia memberanikan diri memutuskan hubungan.
Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Kodok berteriak-teriak di depan kampus, memohon agar Shirley tidak meninggalkannya. Peristiwa itu membuat Shirley malunya luar biasa di hadapan teman-temannya. Di tengah tekanan dan rasa tidak enak hati, Shirley akhirnya menerima kembali Kodok sebagai kekasihnya. Hingga akhirnya tragedi menimpa Shirley di mana tiba-tiba si ibu Shirley yaitu Ninyo Mansarini mulai merasa ada yang tidak beres. Selama 3 hari sejak Shirley kembali ke kamar kosnya di Singaraja usai pulang dari rumah orang tuanya di akhir pekan, komunikasi tiba-tiba terputus, pesan tidak dibalas, panggilan tidak pernah diangkat. Rasa cemas perlahan berubah menjadi ketakutan yang sulit dijelaskan. Dengan hati yang semakin gelisah, Ninyo Mansarini menghubungi teman-teman Shirley dan meminta tolong agar mengecek kamar kos putri bungsunya itu. Namun setelah beberapa saat menunggu kabar, Ninyo Mansarini justru menerima berita yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari seberang telepon, terdengar suara tangis terisak-isak. Teman Shirley dengan suara bergetar menyampaikan bahwa Shirley ditemukan sudah dalam keadaan kaku tidak bernyawa di atas ranjang kamar kosnya. Di momen itulah, hati seorang ibu seakan runtuh tanpa sisa. Perempuan yang selalu memastikan putrinya aman, yang tidak pernah absen menunggu kabar setiap hari, kini hanya bisa duduk lemas dengan satu pertanyaan besar di benaknya. Apa yang sebenarnya terjadi pada putrinya? Dan pertanyaan itulah yang kemudian membuka tabir peristiwa kelam yang dialami Shirley. Senin 8 April 2019. Pagi itu Shirley dibonceng oleh Kodok menggunakan motor Scoopy menuju pasar untuk membeli berbagai sayur dan lauk yang akan dimasak. Keduanya tampak seperti pasangan pada umumnya, menjalani aktivitas harian tanpa tanda-tanda bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir bagi Shirley. Setelah kembali ke kamar kos, Shirley langsung mengerjakan tugas-tugas perkuliahannya. Ia terlihat segera meraih laptopnya dan mulai fokus menyelesaikan pekerjaan kampus. Sementara itu Kodok tampak sibuk memotong-motong sayur dan menyiapkan lauk di dapur mini yang berada di dalam kamar kos Shirley, menandakan bahwa keberadaannya di tempat itu sudah menjadi rutinitas. Setelah selesai masak, mereka makan bersama hasil masakan tersebut. Tak lama kemudian, Shirley bersiap berangkat ke kampus untuk mengikuti kelas seperti biasa. Lalu sepulang dari kampus, Shirley kembali ke kamar kosnya. Di dalam kamar masih terlihat Kodok yang sedang bersantai. Shirley kemudian meletakkan tas, ponsel, dan laptopnya sebelum beristirahat sejenak karena kelelahan. Tak lama berselang, ponsel Shirley berbunyi menandakan adanya pesan masuk. Pesan tersebut berasal dari teman kuliahnya, seorang laki-laki yang menanyakan perihal belajar kelompok. Kodok yang berada tidak jauh dari ponsel itu langsung membaca isi pesan dan mempertanyakan maksudnya. Shirley menjelaskan bahwa ia memang sedang disibukkan dengan banyak tugas kuliah dan kegiatan belajar kelompok. Namun penjelasan itu tidak mampu meredakan kecurigaan Kodok. Ia merasa akhir-akhir ini diabaikan dan menganggap Shirley menyembunyikan sesuatu di balik alasan akademis tersebut. Lalu cekcok pun tidak terhindarkan. Dalam emosi yang memuncak, Kodok mendorong kepala Shirley seperti menoyor. Shirley tidak terima dengan perlakuan itu. Ia membalas dengan menampar pipi kiri Kodok. Balasan tersebut justru membuat Kodok semakin kehilangan kendali. Ia menjambak rambut Shirley dan mendorongnya ke arah ranjang hingga tersungkur. Tak berhenti di situ, Kodok meraih bantal yang berada tidak jauh darinya dan membekap wajah Shirley hingga tubuhnya melemah. Melihat Shirley sudah tidak berdaya, Kodok justru melanjutkan tindakannya. Ia meletakkan tangannya di leher Shirley dan menekannya kuat-kuat hingga Shirley benar-benar kehilangan nyawa akibat kekurangan oksigen. Percekcokan hingga tragedi penghilangan nyawa itu berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Dari sekitar pukul 6 hingga 7 WITA. Setelah tersadar bahwa kekasihnya telah meninggal dunia, Kodok melihat keadaan kamar yang sudah berantakan. Untuk mengaburkan perbuatannya, ia merapikan kembali kamar tersebut dan memosisikan tubuh Shirley di atas ranjang, menutupinya dengan selimut seolah-olah Shirley sedang tertidur. Sebelum meninggalkan kamar kos itu, Kodok sempat mencium kening Shirley sebagai tanda penyesalan yang sangat terlambat. Ia kemudian mengunci kamar Shirley dari luar dan meletakkan kunci di celah jendela sebelum pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan kendaraannya sendiri yaitu motor NMAX DK6012. Sekitar pukul 19.30 WITA, seorang teman kampus Shirley bernama Melly mengirimkan pesan singkat untuk keperluan belajar. Namun pesan tersebut tidak kunjung mendapat balasan.
Padahal ya guys, Shirley dikenal sebagai sosok yang cepat merespon setiap pesan yang masuk, dan hal itu membuat Melly merasa ada yang tidak beres. Ingin memastikan keadaan temannya, Melly memutuskan untuk datang langsung ke kamar Shirley. Sesampainya di depan pintu, ia menggedor beberapa kali sambil memanggil nama Shirley, tetapi tidak ada jawaban sama sekali dari dalam. Di area parkir, motor Scoopy milik Shirley masih terparkir rapi di garasi. Situasi itu sempat membuat Melly bingung. Namun ia berpikir mungkin Shirley sudah tertidur karena kelelahan setelah aktivitas seharian. Namun perasaan sedikit janggal guys. Melly pun akhirnya beranjak pergi tanpa mengetahui bahwa sesuatu yang jauh lebih tragis telah terjadi di balik pintu kamar tersebut. Karena melihat pesannya masih berstatus centang 1, Melly kembali lagi ke kamar kos Shirley untuk memastikan keadaan temannya yang menurutnya benar-benar janggal keesokan harinya. Ia kembali menggedor pintu kamar, namun hasilnya tetap sama. Tidak ada jawaban dari dalam. Merasa tidak mendapat respon, Melly pun akhirnya pulang dengan perasaan yang semakin tidak tenang. Di sisi lain, orang tua Shirley juga mulai merasakan kejanggalan pada hari Senin. Shirley dikenal sebagai anak yang gemar bercerita kepada ibunya melalui telepon. Namun hari itu, sang ibu Ninyoman Sarini tidak menerima telepon maupun pesan singkat dari putrinya. Ninyoman Sarini berkali-kali mencoba menghubungi Shirley melalui panggilan dan pesan, tetapi tidak satu pun mendapat balasan guys. Awalnya ia mencoba berpikir positif, mungkin putrinya sedang sibuk. Namun hingga keesokan harinya tetap tidak ada kabar. Rasa khawatir pun mulai menguasai hatinya. Ibu Sarini kemudian mencoba menanyakan keberadaan Shirley kepada Kodok. Namun jawaban Kodok yang mengaku tidak mengetahui di mana Shirley berada justru membuat kekhawatiran sang ibu semakin besar. Tanpa berpikir panjang, Ibu Sarini menghubungi teman-teman kampus Shirley dan meminta tolong untuk memeriksa kamar kos putrinya. Saat itu, para teman Shirley sebenarnya juga sedang memiliki kecurigaan yang sama. Kamis 11 April 2019 sekitar pukul 10 pagi WITA, setelah mendapat izin dari sang ibu untuk membuka kamar, Melly yang didampingi Albert dan 2 teman kampus lainnya mendatangi kamar kos Shirley lagi. Mereka kembali menggedor pintu guys, namun tetap tidak ada jawaban. Melly kemudian mencari-cari di sekitar area depan kamar, berharap menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk membuka pintu. Secara tidak sengaja, mereka menemukan kunci yang terselip di celah jendela. Saat pintu dibuka setengah, tercium bau busuk yang sangat menyengat dari dalam kamar. Melly dan teman-temannya langsung diliputi ketakutan. Bau tersebut membuat mereka tidak berani masuk lebih jauh dan segera menghubungi bapak kos. Setelah diperiksa bersama, betapa terkejutnya guys mereka ketika mendapat Shirley sudah dalam keadaan kaku, tidak bernyawa di dalam kamar tersebut. Setelah jenazah Shirley ditemukan di atas ranjang dalam kondisi sudah kaku dan mulai membusuk oleh teman-temannya bersama bapak kos. Penemuan tersebut segera dilaporkan kepada keluarga. Tak lama kemudian laporan resmi juga disampaikan kepada pihak kepolisian. Mendapat informasi adanya penemuan jasad di kamar kos yang berlokasi di Jalan Wijaya Kusuma Gang 4 nomor 1 Singaraja. Aparat kepolisian langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Tim yang datang terdiri dari petugas Polres setempat, tim forensik, serta tim Inavis untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Sesampainya di lokasi, garis polisi langsung dipasang guna mengamankan area dan memudahkan proses penyelidikan. Pemeriksaan awal terhadap jenazah dilakukan di tempat. Dari hasil pemeriksaan luar oleh tim forensik, kondisi tubuh korban sudah menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Tubuh tampak membengkak, mata sedikit terbuka, mulut menganga, dan bagian lidah terlihat menjulur. Pada area kepala mulai terlihat reaksi pembusukan yang ditandai dengan keluarnya cairan tubuh serta pengelupasan kulit. Selain itu, ditemukan adanya lebam di area wajah serta bekas tekanan pada bagian leher yang mengindikasi dugaan tindakan kekerasan sebelum korban meninggal dunia. Setelah pemeriksaan awal selesai dilakukan di lokasi, jenazah kemudian dibawa ke RSUD Buleleng untuk penanganan lanjutan dan selanjutnya dirujuk ke RSUP Sang Laguna keperluan otopsi untuk memastikan penyebab pasti kematiannya. Di sisi lain, tim kepolisian terus melakukan penyelidikan mendalam di area kamar korban. Petugas mengumpulkan berbagai barang bukti di lokasi kejadian serta melakukan penyisiran informasi dari lingkungan sekitar. Keterangan diambil dari tetangga kos, bapak kos, teman-teman kampus yang pertama kali menemukan jenazah, hingga pihak keluarga yang berada di Tabanan.
Semuanya dimintai keterangan guna mempersempit kemungkinan dan mengidentifikasi siapa pihak yang paling patut dicurigai. Tak butuh waktu yang lama ya guys bagi kepolisian untuk mengerucutkan arah penyelidikan. Dari hasil pendalaman keterangan para saksi, satu nama terus muncul, yaitu Kadek Indrajaya alias Kodok, kekasih korban sendiri. Polisi menyimpulkan bahwa Kodok merupakan pihak yang paling kuat diduga sebagai pelaku. Kesimpulan ini didasarkan pada berbagai keterangan yang saling menguatkan. Menurut keluarga, hubungan keduanya kerap diwarnai pertengkaran. Tetangga kos dan bapak kos pun mengaku sering mendengar cekcok antara korban dan pelaku. Bahkan beberapa saksi menyebutkan bahwa Kodok hampir selalu berada di sisi Sherly sebelum peristiwa itu terjadi. Namun yang paling mencurigakan setelah jenazah Sherly ditemukan, sosok Kodok justru tidak terlihat dimanapun, padahal sebelumnya ia dikenal kerap berada di kamar kos korban. Ketidakhadirannya setelah penemuan jenazah itulah yang semakin menguatkan dugaan aparat kepolisian bahwa ia menyimpan sesuatu yang besar untuk disembunyikan. Setelah mengantongi sejumlah bukti dan keterangan para saksi yang mengarah kepada Kodok, aparat kepolisian bergerak cepat. Sekitar 3 jam setelah penemuan jenazah Sherly, Kodok berhasil diringkus tanpa perlawanan di kawasan Jalan Udayana, Singaraja oleh jajaran Polres Buleleng. Selanjutnya, Kodok langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan intensif di unit Satreskrim Polsek Kota Singaraja. Dalam proses interogasi yang berlangsung mendalam, akhirnya Kodok mengakui perbuatannya. Ia mengaku sendiri menghilangkan nyawa kekasihnya. Motifnya, menurut pengakuannya, dipicu oleh rasa cemburu yang tidak terkendali setelah melihat pesan masuk dari seorang teman kuliah laki-laki korban. Padahal ya guys, isi pesan tersebut hanya berkaitan dengan ajakan mengerjakan tugas bersama. Hasil otopsi yang menyatakan korban meninggal akibat kekurangan oksigen karena tekanan di bagian leher, ditambah pengakuan pelaku serta rangkaian bukti dan keterangan para saksi, semakin menguatkan berkas perkara. Setelah seluruh proses penyelidikan dinyatakan lengkap, perkara ini pun bergulir ke meja hijau. Pada 17 September 2019 sidang digelar. Dalam persidangannya yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Iwayan Sukanila, terdakwa Kodok terlihat tenang saat mendengarkan pembacaan putusan. Ia didampingi oleh kuasa hukumnya IGD Suryadilaga. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Kodok dinyatakan bersalah karena dengan sengaja menghilangkan nyawa korban dengan cara mencekiknya hingga korban kehabisan oksigen. Atas perbuatannya, Kadek Indrajaya dijatuhkan hukuman 14 tahun penjara. Dengan ketentuan masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari total hukuman. Kuasa hukum terdakwa sempat menyatakan keberatan atas vonis tersebut. Namun karena Kodok menerima putusan majelis hakim, proses hukum pun dinyatakan selesai tanpa upaya banding. Nah, itu tadi guys kisah pilu yang dialami gadis cantik dan pintar Nimade Ayu Sherly Mardika. Padahal ya guys, masa depannya terlihat begitu cerah jika dilihat dari semangatnya dalam menuntut ilmu dan dedikasinya sebagai mahasiswi. Kesalahan Sherly mungkin bukan pada cita-citanya, bukan pada pergaulannya, melainkan salah dalam memilih pasangan yang terlalu lama bertahan dalam hubungan yang penuh tekanan, cemburu berlebihan dan kekerasan, hingga semuanya itu berujung pada tragedi. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa cinta yang sehat tidak dibangun di atas rasa takut, ancaman, atau posesif yang berlebihan. Jika dalam sebuah hubungan kita lebih sering menangis daripada merasa aman, mungkin itu bukan cinta, melainkan peringatan. Semoga Sherly mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Al-Fatihah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye bye.